Pertama terkait dengan CPNS saat ini kebutuhan formasi dan syaratnya seperti apa, Pak? Oke, untuk CPNS untuk tahun 2021 ini itu istilahnya sekarang bukan CPNS ya, CASN. Jadi calon aparatur sipil negara, pendaftaran calon sipil aparatur sipil negara. Itu ada dua, nanti ada CPNS dan P3K. Nah, pada tahun sekarang ini yang 2021 itu mungkin sebenarnya kalau pendaftarannya itu sudah banyak tersebar di masyarakat, kapan dimulai dan pendaftaran apa itu rencana sebenarnya secara resmi belum, masih nunggu keputusan resmi dari Menpan, karena itu sebetulnya itu apa yang di-share di media massa saat ini itu memang ya dikatakan benar ya, tapi kalau benar 100% belum, karena itu baru rencana yang disosialisasikan oleh Kementerian PAN pada saat sosialisasi persiapan CASN tahun 2021 di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat ini kemarin kita mengajukan formasi pegawai yang kita butuhkan, itu ada beberapa kriteria artinya itu aspek. Satu itu bidang teknis, kemudian ada guru dan tenaga kesehatan atau nakes istilahnya. Nah, untuk teknis itu kita mengajukan 525 ke Menpan. Untuk tenaga guru atau tenaga nakes, tenaga kesehatan itu 530. Sedang untuk tenaga guru khusus itu kita mengajukan 13.842. Itu untuk tenaga guru 13.842. Nah, kenapa kita untuk guru cukup banyak? Karena guru dan nakes itu untuk P3K. Jadi P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sekarang saat ini kita sudah formasi yang ditetapkan oleh Menpan sudah turun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan untuk tenaga guru sekitar 10.819 tenaga guru itu P3K ya. Kemudian untuk tenaga kesehatan itu kita mendapatkan untuk yang P3K itu 525, untuk CPNS untuk tenaga kesehatan 10, sehingga total 535. Kemudian untuk tenaga teknis ini sebagian besar adalah PNS atau CPNS itu 291 untuk tenaga teknis. Kemudian ada 3 yang dari P3K. Yang demikian total alokasi PNS untuk tahun 2021 ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi sekitar 301 untuk CPNS. Kemudian untuk P3K-nya itu 11.347. Kemudian untuk syarat dan tahapannya itu, Pak, timingnya kapan? Ini kalau pendaftaran mulai kapan dan sebagainya itu sebenarnya apa yang ditulis atau yang di saat ini berkembang atau yang sudah dimunculkan di media massa cukup banyak itu memang betul bahwa itu memang rencana itu dari pemerintah pusat mulai tanggal, kalau tidak salah itu tanggal 30 Juni sampai 14 Juni ya, 30 Mei sampai 14 Juni kalau nggak salah semacam itu pendaftarannya. Nanti ada tahap-tahapan. Nanti tahapan pertama itu pendaftaran, kemudian nanti masa sanggah, verifikasi. Kemudian dari verifikasi itu yang sesuai dengan aslinya itu, dalam verifikasi itu adalah untuk melihat seleksi administrasi. Kemudian setelah administrasi nanti ada sanggah itu sekitar 2 mingguan. Jadi kalau misalkan peserta dianulir karena tidak lengkap administrasinya, kemudian dia bisa menyanggah kepada kita, kepada BKD, nanti kita akan lakukan benar enggak gitu. Tetapi kita tetap berpedoman pada persyaratan yang sudah ada di dalam aplikasi, tidak boleh dilengkapi lagi. Jadi harus lengkap total di aplikasi. Kalau misalkan ternyata dia melengkapi dikirim setelah adanya pengumuman, tidak bisa, ditolak gitu. Jadi pada waktu pendaftaran itu harus lengkap betul gitu. Baru kalau waktu diverifikasi kemudian nggak lolos administrasi, ternyata dia merasa bahwa dia katakanlah itu
sesuai dengan persyaratan boleh menyanggah gitu. Kemudian? Lalu setelah itu mulai tes tahap pertama untuk yang CPNS masih seperti zaman dahulu, ada SKD dan SKB. SKD itu seleksi kompetensi dasar, kemudian kalau lolos sesuai dengan passing grade dan kemudian juga sesuai dengan kuota-kuota yang dibutuhkan, kemudian baru nanti ikut SKB, seleksi kompetensi bidang gitu ya. Baru nanti setelah itu pengumuman, baru pengumuman pemberkasan. Nanti gitu. Jadi ada seleksinya, memang tahapannya cukup agak panjang gitu. Jadi diharapkan nanti pada tahun Desember 2021 proses itu selesai. Jadi nanti pada tanggal mungkin Januari atau Maret itu sudah ada SKB. Gitu. Pak, biasanya kalau dalam masa CPNS ini kan banyak oknum ya, Pak, ya, yang mungkin menawarkan titipan. Mungkin pesannya sendiri dari jenis seperti kalau kami terus selalu kami tekankan kepada masyarakat itu jangan percaya sedikit pun dengan iming-iming apapun. Ada oknum atau orang yang katanya bisa membawa, meloloskan untuk menjadi CPNS sampai 3 kali, itu bohong semuanya. Kami sudah menyampaikan putranya Pak Presiden yang saya pendaftarkan yang akan lolos. Apalagi putranya siapa, itu nggak mungkin. Di sini itu maaf, kemarin putranya Pak Sekda juga nggak lolos. Jadi sudahlah, percaya ini aplikasi. Aplikasi ini tidak akan bersifat adil betul. Kita tetap sekarang pengelolaan kepegawaian, terutama di pemerintah sudah menggunakan sistem merit. Sistem merit itu berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan bersikap adil. Nanti setelah lolos itu kita pun juga CPNS itu kan belum tentu diangkat menjadi PNS. P3 pun mungkin akan gagal juga kalau dia melakukan kesalahan. Sekarang kita diamati betul. itu berarti pertanyaan dari pusat ya, Pak? Pusat. Semuanya pusat. Terkait kontennya sendiri berarti sampai sekarang belum ada yang maksudnya diterima di sini itu? Pertanyaan. G. Oh, belum. Belum ya. Cuma kemarin untuk yang CPNS itu daerah boleh mengajukan pertanyaan, membuat konten gitu ya, pertanyaan. Materi pertanyaan. Namun materi pertanyaan itu harus dikirim ke Menpan, akan diverifikasi, kalau memang itu tepat maka akan diakomodir oleh Menpan sebagai salah satu pertanyaan gitu. Tetapi dengan catatan kan sifatnya adil tadi, jangan sampai nanti pertanyaan itu misalkan kita wawancara misalnya daerah, kacau nanti kayak gitu. Makanya semuanya sudah melakukan aplikasi. Pertanyaan pun lewat aplikasi. Yang penting persyaratannya menurut persyaratan. Kalau dia syaratnya sudah sesuai, kita nggak bisa melihat apakah HTI atau itu FPI. Kita nggak bisa. Dari mana kita lihat bahwa kita tahu bahwa dia itu FPI maupun HTI. Tapi di sana kan ada tes wawasan kebangsaan, kemudian sosiokultural, kemudian juga tes tentang Pancasila dan sebagainya, ada, semuanya ada. Walaupun mungkin setelah menjadi CPNS ada beberapa kecil, tapi kecil, hanya 1-2 yang ada yang mengundurkan diri, ada yang sikap dan perilakunya ternyata walaupun tes pribadinya itu lolos tapi nggak tahunya memang pribadinya ya kurang nggak bagus, itu ada, gitu. Udah ada berapa, semuanya semua itu proses ini yang mungkin menjadi mungkin pertanyaan yang para kepala daerah ini, yang kadang-kadang kita coba daerah itu kan punya beberapa orang yang memiliki prestasi yang menonjol, yang memang sebenarnya ini kalau melalui tes proses CPNS melalui P3 itu mungkin akan gagal karena tes ini tes sangat akademik banget gitu ya. Tapi itulah karena memang ini sudah kebijakan pusat. Kemudian Pak Gub kemarin waktu ketemu saya juga misalnya pengen ini diberi kesempatan berapa orang ya, orang-orang yang berprestasi di bidang di daerah, misalkan dia bapaknya seorang pahlawan yang hebat dan sebagainya diprioritaskan lah itu. Tapi kan nggak bisa, harus mengikuti proses ini. Bagaimana bila hasil seleksi ternyata yang lolos banyak anak pejabat nih, Pak? Ya gimana lagi? Kalau menurut saya fair betul. Faktanya tidak gitu. Selama ini anak pejabat banyak nggak terima. Saya katakan, mau tanya Pak Sekda, ya nggak diterima, Presiden aja nggak diterima. Terus kemudian tunjukkan yang kemarin anak pejabat diterima di mana. Saya belum pernah ketemu sampai sekarang itu anakku ketompo misalnya sama-sama eselon 2, saya kan eselon 2 gitu ya. Anak saya ketompo nggak diterima gitu rata-rata. Kalau CPNS tadi saya sampaikan bahwa tes untuk tahun ini
namanya bukan CPNS tapi juga CASN, calon aparatur sipil negara. Di sana ada dua, yaitu CPNS dan P3K, tesnya dua. Nah, yang honor ini diberi kesempatan untuk mengikuti tes P3K. Nah, tes P3K itu memang ada berbeda, tidak ada SKD, Pak. Jadi tesnya itu nggak ada seleksi kompetensi dasar, enggak. Nah, ini yang menjadi momok. Kompetensi dasar itu kan kalau kita nggak orang-orang yang fresh belajar mengenai, karena pelajaran tesnya kan satu tes intelijensi umum. Dan umum itu kaitannya ada matematika, bahasa Indonesia, kemudian pengetahuan umum, macam-macam kayak gitulah gitu. Kemudian tes wawasan kebangsaan itu kaitannya Pancasila, kemudian yang sangat akademik lah gitu. Kemudian tes pribadi itu kan juga sama itu. Tapi kalau P3K tes bidang. Tes bidang itu ada teknis di bidang masing-masing. Kalau dia misalkan honor dia itu seorang penyuluh pertanian misalnya, sudah bertahun-tahun ikut aja tes, nanti kaitannya dengan penyuluhan pertanyaannya gitu. Nanti ada juga sosiokultural, itu punya sendiri. Kalau dia sudah lama sebagai penyuluh penyuluh pertanian, tes ikut fungsional pertanian P3K, kok saya yakin diterima. Kalau godaan sudah insya Allah sekarang sudah tidak, karena mereka sudah banyak yang tahu. Tapi selalu setelah pemberkasan selesai itu ada saja itu pegawai orang masyarakat yang datang sini katanya menunjukkan SK dia diterima, sudah berusaha, dan SK-nya itu palsu. Ini yang saya sedih, selalu kok masih percaya, dan dia sarjana loh. Sarjana kan mestinya ya pandai melakukan bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, kan sudah diingatkan, tidak jangan percaya dengan calo macam-macam, jangan percayalah. Itu anehnya itu sarjana datang ke sini dia katanya suruh pemberkasan di BKD macam itu, ada kejadian. Sering itu, Pak? Sering, setiap habis penerimaan pasti ada. Nah, semoga tahun ini tidak ada. Tolong cermati betul kalau ada nanti mulai tanggal Mei 30 coba ada pendaftaran ke masyarakat agar selalu update tentang informasi-informasi yang bagi mau berminat menjadi pegawai ASN gitu. Amati, kemudian tolong benar-benar dibaca informasi itu, tidak usah percaya pada orang-orang tertentu, udah baca aja. Dan di dalam tes itu tolong juga kalau ada apapun, misalnya ada pelatihan, ada simulasi, itu ikut aja nggak apa-apa, untuk agar kita familiar dengan CAT. CAT itu memang ada banyak orang yang pintar, tapi kalau keliru ngecek itu ya keliru, mencet aja ya keliru. Jadi tolong kalau nanti kita akan melakukan simulasi tetap agar masyarakat tuh mengenal bagaimana CAT itu. Jadi tolong ikuti aja informasi baik melalui pengumuman maupun media sosial, itu ikuti terus dengan CPNS. Dan kalau nggak jelas ya tanya di akun resmi ya. Ya, akun resmi lah gitu ya. Gitu aja. Terima kasih Pak Wisnu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.